Selanjutnya adalah materi mengenai quantité déterminée et indéterminée. Quantité itu adalah bisa dibilang ini artinya countable noun dan uncountable noun dalam bahasa Prancis. Jadi quantité itu tadi seperti tadi untuk menunjukkan jumlah benda, ya. Sont exprimés soit d'une manière déterminée soit indéterminée. Ada yang uncountable, ada juga yang countable. Boleh lanjut. Nah, ini adalah contoh dari yang uncountable karena tuh dia tidak, maksudnya kayak uncountable gitu. Uncountable betul. Jadi yang uncountable noun. Di sini on peu de atau peu de itu artinya sedikit, ya. Dan kita tuh nggak tahu sedikitnya berapa, sesendok kah, sejumput kah, sepotong kah. Jadi nggak ada yang tahu itu bentuk ukurannya berapa. AC itu juga sama. AC itu kayak sedikit. Tapi kalau untuk angpe sama atau pe sama AC itu lebih banyak AC dibanding pe. Pe itu kayak dikit gitu. Kalau buku itu banyak, ya. Kalau tro itu artinya kayak tray, dia contohnya. Tro sama tray itu sebenarnya sama. Cuman kalau tro itu dibuat untuk kata benda, noun. Tro itu untuk khusus yang kayak kebanyakan gitu, kayak sangat banyak gitu tro. Kalau buku itu banyak ya. Kalau enormement itu kayak lebih banyak dari tro. Jadi kayak menggunung gitu, enormement itu. Kalau plein itu kayak kurang, tapi nggak kurang juga. Kayak sebenarnya dibilang kurang enggak, dibilang cukup enggak, kebanyakan juga enggak. Jadi kayak Capek aku gara-gara olahraga. bisa dibilang tuh menurut si yang ngasih itu cukup. Tapi kalau menurut yang dilihat sama yang kita kayak Tricepku tuh kayak berat. masih kurang gitu, kayak gimana ya bahasanya plein itu Tricep and bicep. kayak tadi cukup gitu, kayak secukup, kayak nggak cukup juga sih, kayak gimana ya bahasanya jelasinnya tuh kalau plein ya kurang tapi ya nggak ample juga, nggak AC juga. Jadi kayak plein itu juga kayak banyak gitu, kayak tapi nggak banyak gitu, kayak ada beberapa tapi bukan beberapa. Kalau beberapa tuh kelke itu, yang kelke itu artinya beberapa. Kalau kelke itu beberapa, kalau kelkong itu someone gitu. Kalau quelque chose beberapa orang, beberapa barang. Nah, ini yang countable. Dia tuh biasanya menggunakan artikel défini. Bisa un, bisa une, ataupun sebuah mesure. Mesure itu adalah sebuah ukuran tertentu, ataupun di sini menggunakan angka. Contoh, j'ai des stylos bleus et un stylo vert. Saya punya 2 pulpen biru dan 1 pulpen hijau. Lalu aja, il y a une voiture devant la maison. Ada sebuah mobil di depan rumah. Mes voisins ont 3 enfants. Tetangga saya punya 3 anak. J'ai acheté des croissants. Saya membeli banyak croissant gitu. Contoh misalnya kalau pakai des mesures, tadi kayak misalnya, je voudrais acheter 1 kilo de tomat. Ya, saya beli 1 kilo tomat. Tuh, itu contohnya. Atau misal, j'achète un saset. Teman-teman tahu saset kan? Saset itu bahasa Prancisnya sachet. Karena saset itu dari bahasa Prancis. Jadi sebenarnya bacanya bukan saset, tapi sachet. Jadi jangan bilang saset. Ya, sebenarnya itu ada mulut-mulut bahasa Indonesia, tapi ya nggak apa-apa. Jadi un sachet, misal un sachet de cafe, 1 saset kopi gitu. Itu sama kayak bahasa SACHET, sama un sachet. Itu yang udah terukur, misalnya yang tadi yang de mesure gitu, yang sudah terukur. Oh, ini 1 kilo, sebungkus, segelas, un beurre. Ya, un verre. Misalnya ya, je veux une verre de l'eau. Saya pengen segelas air. Tuh misal contoh yang de mesure gitu.
itu yang sudah terukur. Karena kita nggak bisa ngukur susu, nggak bisa ngukur air, nggak bisa ngukur beras, duit diukur ya teman-teman. Arjong bilang uang, yang kita tidak bisa ukur adalah jumlah uang ya, bukan nominal ya. Kalau misal nominal ya j'ai 10 euros, j'ai 10 euros, j'ai 11 euros, j'ai 1 euro, saya punya 1 euro. Nah itu kan dalam bentuk nominal. Cuman kalau saya punya banyak uang, j'ai beaucoup d'argent, itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Nah ini namanya ada quantité indéterminée. Bisa juga menggunakan namanya artikel partitif ya. Du, de l'apostrof, apostrof tuh yang biasanya itu dia yang huruf vokal, voyelle dan huruf H, lalu ada D. Peut se faire avec des particules partitives, la quantité n'est pas comptable. Nggak bisa dihitung, uncountable. Ya, ini bisa juga digunakan. Kalau misal nih, makanya kalau teman-teman makan, itu atau minum, jangan sekali-kali minum apa ya? Buah-buah. Je bois. Je bois angmil. Angle. Je bois angle. Kalian minum satu kotak susu. Susu kan nggak ada yang tahu susunya segimana. Kalian minum susu segimana. Nggak ada yang tahu kan. Dikira nanti susu sapinya kalian minum. Entah sekotak sapi yang gede itu minum tuh satu kettle yang sapi yang satu kettle susu yang besi itu diminum. Kan nggak ada yang tahu ya. Nah, karena itu untuk mendefinisikannya tadi menggunakan artikel partitif gitu. Ya, karena itulah jadi misalnya jadinya je bois du lait, je mange du riz, saya makan nasi. Tuh karena tidak tahu nasinya segimana berapa biji. Gak mungkin kita makan nasi, kita hitung biji berasnya itu ya. Yang udah jadi nasi itu kita nggak mungkin hitung. Gitu teman-teman. Jadi gunanya artikel partitif tuh gitu, hanya digunakan untuk makanan, minuman, dan baju. Kalau misalnya lagi pakai baju atau lagi pakai pakaian tuh biasanya pakai artikel partitif. Gitu. Dan dia uncountable, nggak bisa dihitung. Gitu. Jadi itu untuk yang benda maskulin, tapi bendanya itu singulier, tunggal. Ya. Kalau dela itu untuk yang benda-benda yang femina. Tapi tadi sama seperti dia itu singulier, yang tunggal. The L apostrof juga sama, cuman selain dia singulier, dia hanya diikuti oleh huruf vokal dan huruf H. Oke, selanjutnya kalau D itu untuk yang plurial, yang lebih dari satu atau jamak. Oke. Nah, kalau negasinya, misalnya saya tidak makan atau saya tidak punya uang, misal, je n'ai pas d'argent, je ne bois pas de l'eau. Kalau misalnya negatif naik kepemilikan barang atau kepunyaan, kayak misalnya tadi kayak saya nggak punya air, itu pasti diikuti dengan de ya. Jadi ne baru konjugasi sesuai dengan subjeknya, baru pa, baru de. Itu sudah hukum mati dan tidak boleh ada yang tidak menggunakan de gitu. Itu sudah hukum ya udah pastinya gitu. Boleh di next. Ini buku aku. Exprimez la conduite. Mungkin Kansa pernah ingat ya buku warna ini ya. De façon indéterminée. Tadi ada du café. Un thermos. Yuntas itu cangkir ya guys. Satu cangkir itu tas. Jadi yuntas de café, satu cangkir kopi. De bois itu bisa dibilang kayak yang lebih besar lagi gitu. Dibilang cangkir yang besar itu ya, yang gede itu. Gelas ya, cup. Nah, cup itu buah. Tapi kalau cangkir yang kecil tuh itu biasanya untuk yang cup.
teh itu, kopi itu. Muk ya, kalau misalnya boa itu kayak muk itu kan gede. Nah itu de boa. Un litre d'eau, misal 1 liter air. In carafe d'eau. Carafe itu tuh yang di, itu apa sih? Bukan teh kok. Bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia saja ya. Ya yang gambar yang kedua itu. Bukan teh kok. Apa ya namanya ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Ya kayak teko gitulah teman-teman, itu isinya air. Kalau verre tadi baru gelas ya artinya teman-teman. Gelas biasa, gelas kaca itu verre. Yang mungkin teman-teman pernah dengar kayak oh verre. Nah itu verre itu artinya kaca ya. Verre itu artinya gelas. Gelas kaca ya. Bukan Niati. Oke, boleh di next. Kalau 2 liter berarti 2 litre, tapi tambahin S. 2 litre d'eau. Oh, gitu. Itu Baik. namanya pakai artikel partitif. Kok artikel? Adjektif partitif. Gitu. Terima Boleh di kasih. next. Nah, Jadi un pack de farine. 1 pack. Farin itu tepung. 10 gram de farine. 10 gram tepung. 2 kilo kurang S nih ya. 2 kilo de farine. 2 kilo tepung. Tadi un sachet. Bukan saset ya. Sachet. Un sachet de sucre. Sucre itu gula. Un morceau de gâteau. Morceau itu artinya sepotong, tapi sepotong di sini dalam artian untuk kue. Ya. Gâteau kan kue. Nah, oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi, aku ulang lagi ya contohnya. J'ai du stylo bleu et un stylo vert. Il y a une voiture devant la maison. Mes voisins ont 3 enfants. J'ai acheté des croissants. J'ai du stylo bleu et un stylo vert. Saya punya 2 spidol lagi. Pulpen biru dan pulpen hijau. Il y a une voiture devant la maison. Saya. Ada sebuah mobil di depan rumah. Ini nggak tahu rumah siapa, pokoknya la maison. Itu dia artikel en devini. Mes voisins ont 3 enfants. Tetangga saya punya 3 anak-anak. J'ai acheté des croissants. Saya membeli banyak croissant. Kayak gimana Kak Sarah? Ada yang kurang lagi kira-kira kah? Atau sudah cukup? Cukup kira-kira? cukup. Oke. Sepertinya cukup kan. Saya akan kembalikan ke Kansa lagi.